Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hawati, SPD MPI, salah satu dosen dari Politeknik KP Bone, Program Studi Teknik Kelautan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan mata kuliah Pengelolaan Kualitas Air dengan bobot 3 SKS yang tersusun dari 2 teori, 1 praktek. Pada topik kali ini, saya ingin menyampaikan parameter pengukuran parameter kualitas air, yakni parameter suhu, salinitas, pH, dan oksigen terlarut. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, Taruna mampu menjelaskan berbagai konsep pengelolaan kualitas air dan memanfaatkan hasil pengelolaan kualitas air. Kemudian capaian tujuan dari praktikum ini yaitu saya memastikan Taruna mampu mengoperasionalkan alat, mampu melakukan prosedur kerja dengan benar, mampu menginterpretasikan data dengan benar. Saya membawakan atau saya menyampaikan mata kuliah ini dengan menggunakan pendekatan metode blended learning, di mana metode ini saya memadukan antara demonstrasi interaktif. Pendekatan metode pendekatan blended learning ini saya memadukan ceramah interaktif, demonstrasi, dan praktikum di laboratorium. Jadi metode ini menekankan pentingnya akurasi data. Jadi pada penyampaian materi ini saya menggunakan media dan peralatan berupa PowerPoint sebagai pengantar teori. Yang kedua, alat kualitas air, alat-alat pengukuran kualitas air, refraktometer, pH meter, oksigen, DO meter, kemudian termometer. Media berikutnya saya menggunakan panduan praktikum dan lembar kerja untuk Taruna. Nah, kegiatan ini jadi penting akurasi data, keselamatan kerja, dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan teknis yang tepat dalam konteks pengelolaan wilayah di pesisir. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses perkuliahan yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas partisipasinya semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau sore hari ini, pada kesempatan ini, pada pertemuan sebelumnya, Ibu pernah sampaikan Taruna kalau pertemuan selanjutnya kita melakukan pengukuran kualitas air pada pertemuan sebelumnya, ya. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran Taruna pada siang ini. Baik, dengarkan namanya ya. Andi Lamadukeleng, Arham, Arini, Mardiansa, Mas Piana, Silva, tidak ada. Ada. Afriansa tidak ada. Nurul Fitriani, Rafikal,
Rifsa, Sela, Sriwindi, cukup? Makasih. Jadi di awal pertemuan kita pada siang hari ini, pernahkah kalian mengunjungi atau pernahkah kalian ke pantai? Pernah? Pernah. Apa yang ada di dalam di dalam pikiran kamu waktu kamu pertama ke sana? Bagaimana kondisinya? Ya. Ekosistem perairan. Kondisinya yang Ibu tanya, kondisinya air dia. Bagaimana kondisinya? Kalian bisa ya. Kondisi air yang saya dapat di pantai biasa warnanya berubah. Oh ya, bagus. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah pernah ke laut, ke pesisir, berarti kita ada kaitannya sama mata kuliah kita siang ini. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana ekosistem kondisinya, ini salah satu mata kuliah yang penting, ya. Nah, siang ini kita akan melakukan pengukuran parameter suhu, parameter salinitas, parameter oksigen, ya. Tujuannya yaitu Taruna itu mampu melakukan pengukuran parameter fisika. Yang kamu hadapi itu ada fisika, ada kimianya. Jadi kamu nanti diharapkan, Ibu yakin mampu mengoperasionalkan alat. Ya, kemudian yang kedua, mampu melakukan prosedur dengan benar. Yang ketiga, mampu nanti menginterpretasikan datanya. Paham ya? Nah, kita mulai dari pengukuran suhu. Pengukuran suhu. Suhu, tahu kan ada alat termometer di depannya? Ada ya? Ada. Ada salinometer, refraktometer depannya? Ada. Ada pH meter di depannya? Ada. Ada DO-meter di depannya? Ada. Baik, terima kasih. Jadi, Ibu pernah bagikan, sudah pernah sampaikan prosedur kerjanya, semua parameter yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Pada siang hari ini, apa tujuannya? Mampu mengoperasionalkan. Jadi, paham semuanya? Mampu melakukan prosedur kerja dengan benar. Kemudian menginterpretasikan datanya. Oke? Ya. Itulah pengantar yang Ibu bisa sampaikan. Sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompok juga tidak kalian tahu semua pembagiannya? Ya, semua sudah tahu tugas fungsinya masing-masing kan? Ya. Pembagian kelompok sudah tertib. Bagus, kamu sudah bisa mulai melakukan kegiatan. Ingat, prosedur kerjanya ya. Pastikan kalau alatnya itu sudah dikalibrasi semua. Oke? Ya. Jadi kita start. Kemudian ini pengambilan sampel sudah dilakukan. Sudah ya? Sudah. Kemudian pengukuran ini yang akan dikerjakan sekarang. Oke? Suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut. Kemudian catat hasilnya ya. Dicatat. Ya. Jadi ini baru di sini kita
menganalisis, jadi interpretasi data di sini, ya. Kalau sudah, nanti kita diskusikan ya. Waktunya sekarang untuk masuk ke kerja pengukuran. Baik, waktu dan kesempatan saya memberikan kesempatan mulai dari sekarang. Makasih. Silakan bekerja. Mendapatkan hasil 6,5 mg per liter dan dari buku baku mutu kualitas air, sampel tersebut mampu digunakan di kehidupan akuatik. Untuk hasil yang kami dapatkan dari mengukur pH meter adalah 6, yaitu keasamannya nilainya 6. Untuk melakukan pengecekan suhu, kita menggunakan alat termometer. Pertama kita celupkan dulu di tengah-tengah air sampel benar-benar mendekati dasarnya, dan kita mengecek suhu dalam alat termometernya, dan kita mendapat 27 derajat Celcius, yang dimana dalam standar baku air mutu 28 sampai 30 adalah standarnya. Sedangkan air yang sampai ini mencapai 27. Mungkin penyebabnya karena kendala hujan. Untuk mengukur kadar salinitas pada suatu perairan, kami menggunakan alat refraktometer. Yang kami hasilkan adalah 15 part per thousand. Hasil tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan standar baku mutu kualitas air, dikarenakan organisme tidak dapat hidup dengan stabil jika kadar salinitas tidak rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena saat pengambilan sampel cuaca tidak baik dan juga sebelumnya telah turun hujan. Kemungkinan hal itulah yang mempengaruhi kadar salinitas yang rendah pada kadar salinitas yang rendah pada pengujian kali ini. Baik, bagus. Kali Taruna sudah melakukan pengukuran, ya. Semuanya tolong store hasil yang diperoleh, bawa ke depan hasilnya, bawa ke depan, bawa ke sini sama ibu. Siapa lagi? Tidak apa-apa. Yang penting ibu lihat hasilnya. Untuk ibu evaluasi, ya, kalau menurut Anda, bagaimana jika suatu perairan memiliki salinitas yang rendah, seperti yang diperoleh oleh kelompok, berapa kelompok salinitas? Coba bagaimana pendapat Anda? Karena ini terlalu rendah, ya. Nah, menurut Anda, kenapa bisa menghasilkan data seperti tidak akurat? Coba jelaskan. Ibu yang salah, apa salah lihat atau bagaimana? Coba. Dari hasil yang kami sudah lakukan tadi,
itu kadarnya memang sangat rendah, Bu. Karena kemungkinan bercampur dengan air tawar karena cuaca yang kita ketahui cuaca sedang sering hujan. Hal ini tentu berpengaruh untuk organisme yang ada di dalamnya. Menurut standar mutu kualitas air, standar tersebut itu tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Berapa sebenarnya yang harus didapatkan untuk ekosistem? Standar yang baik untuk suatu ekosistem adalah 33 hingga 35 part per thousand. Bagaimana solusinya kok bisa mencapai sesuai standar? Apakah bisa? Untuk mengolah atau manajemen kualitas air, sesungguhnya itu bisa dilakukan bisa dilakukan jika suhu suatu permukaan atau cuaca itu terik dan cerah, maka dia akan mempengaruhi kembali kadar salinitas karena penguapan air tawar sebelumnya. Perlu diketahui kepada kalian semua taruna, itulah perlunya monitoring. Monitoring kualitas air. Ini satu kasus. Jadi apa perlunya? Apa pentingnya? Ya. Nah, kalau kita tidak memonitor, tidak ada perhatian peduli, maka semua biota dalam perairan itu terancam punah. Jadi untuk sebagai bahan evaluasi, buat laporan, ya, masing-masing kelompok, ya. Jadi buat laporan secara lengkap supaya kita bisa membahas semua hasil yang kamu dapatkan. Bisa ya? Harus. Karena kita ingin, kan sudah dapatkan hasil kan? Kalau sudah hasil dapat, berarti kan kita ingin mengetahui kenapa. Apa ini cocok dengan baku mutu? Kita bisa membandingkan. Ya? Baik, kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Itu kesimpulannya dari Ibu. Kalian buat laporan lengkap, bisa diserahkan besok 1 hari ya. 1 hari. Bisa ya? Bisa. Jadi kamu bisa menginterpretasikan datamu, membahas semua diskusi itu. Ini satu contoh kalau salinitas yang diperoleh dari kelompok berapa? Kelompok 3 tidak sesuai seperti ekosistem pada umumnya. Jadi ada baku standar ya. Baik, terima kasih banyak semuanya atas aktivitas. Tolong Ibu masih bisa menilai alatnya bersih kembali, tolong disiapkan bersih, kemudian semua alat juga tetap dibersihkan supaya normal alatnya kembali. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.